Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romo Lusiahan di awal pekan minggu ini. Hari ini kita telah memasuki hari yang baru dan kita percaya penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan juga akan baru di dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita senantiasa meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena kita yakin dan percaya, hanya firman Tuhanlah penuntun hidup dan yang mengajar kita untuk dapat mengerti setiap rencananya, dan juga firman Tuhanlah yang memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu menyertai kami sampai pada hari ini. Kami percaya hari-hari kami tidak berarti tanpa penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, sepanjang hari ini, bahkan hari-hari yang kami ke depan nanti, kami mau berserah kepada-Mu, agar kiranya Tuhanlah yang memberkati kami dan menuntun jalan langkah kehidupan kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kami yakin dan percaya hanya firman Tuhanlah yang dapat mengajar kami untuk mengerti setiap perencanaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 17 Februari 2025 tertulis dalam kitab Ibrani 12 ayat 15. Dalam bahasa Batak Heber 12 ayat 15. Saya akan bacakan bagi kita semua. Matahon hamu ma asa unang adong napa holang dirina sian asini rohani di bata. Unangi gabi urat na pahit na martubur, si horhon hasusaan, gabi hodar maun torob bahenon ni'i. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Meraih cenderung lebih mudah daripada mempertahankan. Ya, untuk mendapatkan suatu prestasi jauh lebih mudah daripada mempertahankan prestasi itu. Demikianlah ketika kita mencoba untuk mempertahankan iman, itu jauh lebih sulit ketika kita belajar untuk beriman. Ketika kita sudah beriman, bukan berarti masalah-masalah akan berhenti. Persoalan tidak datang lagi. Tetapi justru di dalam kita sedang beriman, disitulah iman kita terus diuji. Masalah datang silih berganti, pergumulan tak henti-henti. Dan di dalam berbagai-bagai kesulitan dan pergumulan itulah, iman kita dapat terbukti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Ibrani 12 ini menasihatkan kita supaya bertekun di dalam iman, untuk taat dan tetap setia. Sekalipun pencobaan selalu datang, masalah tidak selalu mudah kita hadapi. Tetapi sebagaimana yang dipesankan firman Tuhan, agar kita tetap bertekun di dalam iman kepada Tuhan. Karena pengharapan dan ketekunan kita di dalam iman kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dia akan selalu menolong dan menguatkan kita. Dia akan selalu menanggung beban dan terus memikul dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sebagaimana yang dikatakan di dalam renungan kita pada hari ini, agar kita tidak lagi hidup di dalam dosa-dosa, agar kita menjauhkan akar dosa, akar kepahitan dari dalam diri kita. Karena jika dosa-dosa itu terus ada, dan kita bahkan menikmatinya dalam keseharian kehidupan kita, maka kita akan semakin jauh dari Tuhan. Dan ketika kita jauh dari Tuhan, maka jauh jugalah berkat dan damai sejahtera
dari kehidupan kita. Saudaraku, dalam ayat 15 renungan hari ini dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Nats kita hari ini mengingatkan kita agar kita tidak lepas atau tidak terputus di dalam hubungan yang dekat dengan Allah, tetapi melainkan kita semakin dekat dan terhubung secara pribadi kepadanya. Supaya apa? Supaya kita beroleh sukacita dan damai sejahtera. Karena ketika kita terhubung dengan Allah yang sumber kasih karunia, sumber kehidupan, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, tidak akan membuat kita jatuh. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan. Akar pahit adalah dosa yang membuat kita menderita. Dosa yang mendatangkan bencana, dosa yang membuat perpecahan antara kita dan orang lain. Oleh sebab itu saudara, pesan firman Tuhan hari ini sangat jelas, supaya tidak menimbulkan kerusuhan, supaya tidak menimbulkan perpecahan, dan janganlah menjadi batu sandungan bagi banyak orang lain. Janganlah karena kita orang lain pun tercemar, orang lain pun merasakan dampak akibat dari perbuatan yang tidak baik itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, upah dosa ialah maut. Apa yang telah kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan di hadirat Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus bertekun di dalam mempertahankan iman. Iman yang baik adalah iman yang kuat, iman yang teguh untuk tetap setia mengerahkan hidup kepada Allah. Seberat apapun tantangan, seberat apapun pergumulan. Ingatlah saudara, jika Tuhan mengizinkan pergumulan itu, jika Tuhan mengizinkan kesulitan itu, saat itu Tuhan sedang menempa kita. Saat itu Tuhan sedang mendidik kita agar kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Dan yakin, percayalah saudara, semuanya tidak akan sia-sia. Setiap ganjaran pada waktunya akan mendatangkan sukacita, tetapi ada juga duka cita di dalamnya. Tetapi ingatlah bahwasanya dari setiap pergumulan itu, dari setiap persoalan yang kita hadapi itu, pasti akan menghasilkan buah kebenaran dan mendatangkan damai sejahtera jika kita taat di dalam iman kepada Dia. Kuatkanlah hatimu dan teguhkanlah imanmu. Tetaplah percaya dan setia berpengharapan kepada Tuhan kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di dalam firman Tuhan hari ini yang mengajar kami untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepadamu. Tetapi kami terus mendekat kepada sumber kehidupan, sumber kasih karunia, yaitu berkat yang daripada Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang mendatangkan duka cita, segala sesuatu yang mendatangkan malapetaka, kami mampu untuk menghindarinya. Tetapi kami tetap setia kepada jalan kebenaran, jalan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, kuatkanlah hati kami, teguhkanlah iman kami, dan teruslah Engkau menambah-nambahkan iman kepada kami, supaya kami kuat dan tetap bertahan di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Jangan biarkan kami jatuh dan kami tidak dapat bangkit lagi. Tetapi biarlah berbagai-bagai pergumulan, berbagai-bagai persoalan membuat kami semakin dekat, semakin mengenal Tuhan, dan bahkan terus mencintai-Mu sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati kami dalam segala pekerjaan, dan Engkau jugalah yang memberkati saudara-saudara kami yang sedang dalam perjuangan, yang sedang bergumul, yang berduka cita. Engkau yang memberi kekuatan dan penghiburan, memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan. Kami pun berdoa bagi mereka yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Tuhanlah yang memulihkan, Tuhan yang memberi kesembuhan, karena Engkaulah tabib dari segala tabib, yang maha kuasa memberikan segala sesuatu melebihi dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, kasihani kami, lindungi dan berkatilah dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kami dapat melakukannya dengan baik dan di dalam takut akan Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.